Pernahkah Anda membayangkan kehidupan yang lebih baik daripada yang sedang Anda jalani saat ini? Mungkin Anda membayangkan memiliki karir yang membanggakan, bisnis yang berkembang, kesehatan yang prima, keluarga yang harmonis, atau kebebasan finansial yang membuat Anda tidak lagi dihantui kekhawatiran setiap akhir bulan. Hampir semua orang memiliki mimpi. Hampir semua orang pernah membayangkan masa depan yang lebih cerah. Namun, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Mengapa hanya sebagian orang yang berhasil mewujudkan mimpinya, sementara sebagian lainnya terus hidup dalam angan-angan yang tidak pernah menjadi kenyataan? Jawabannya seringkali bukan karena mereka yang berhasil lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung, dan bukan pula karena mereka memiliki fasilitas yang jauh lebih baik. Perbedaan terbesar seringkali terletak pada kemampuan mengubah aspirasi menjadi aksi. Mimpi adalah titik awal yang indah. Mimpi memberi arah. Mimpi memberi harapan. Mimpi memberi alasan untuk bangun setiap pagi dengan semangat baru. Namun mimpi hanyalah sebuah kemungkinan. Ia belum menjadi kenyataan sampai seseorang bersedia mengambil langkah nyata untuk mencapainya. Banyak orang jatuh cinta pada hasil akhir, tetapi tidak mencintai proses yang mengantarkan mereka ke sana. Mereka ingin sukses, tetapi tidak ingin belajar. Mereka ingin sehat, tetapi tidak mau mengubah kebiasaan. Mereka ingin kaya, tetapi tidak mau meningkatkan kemampuan. Mereka ingin dihormati, tetapi tidak membangun karakter yang layak dihormati. Kita hidup di zaman yang penuh inspirasi. Setiap hari kita melihat kisah sukses di media sosial. Kita melihat orang yang berhasil membangun usaha. Kita melihat atlet yang memenangkan kompetisi. Kita melihat seniman yang terkenal. Kita melihat individu yang berhasil mengubah hidupnya secara drastis. Namun seringkali kita hanya melihat puncak gunung es. Kita melihat hasilnya, tetapi tidak melihat perjuangan panjang yang terjadi di balik layar. Setiap keberhasilan memiliki cerita yang tidak selalu terlihat. Ada malam-malam panjang yang dihabiskan untuk belajar. Ada kegagalan yang berulang kali terjadi. Ada penolakan yang menyakitkan. Ada keraguan yang harus dilawan. Ada rasa lelah yang harus dihadapi. Ada disiplin yang dijaga bahkan ketika motivasi sedang menghilang. Sayangnya, banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa mimpi akan terwujud hanya karena mereka sangat menginginkannya. Keinginan memang penting, tetapi keinginan saja tidak cukup. Dunia tidak memberikan penghargaan kepada harapan yang tidak diwujudkan dalam tindakan. Bayangkan seseorang yang ingin menjadi penulis. Ia membeli banyak buku tentang menulis. Ia mengikuti seminar. Ia menonton video motivasi. Ia berbicara kepada semua orang tentang novel yang ingin ia buat. Namun selama bertahun-tahun ia tidak pernah benar-benar duduk dan mulai menulis. Apakah mimpinya akan menjadi kenyataan? Bandingkan dengan seseorang yang mungkin tidak terlalu banyak bicara. Setiap hari ia menulis 1 halaman. Hanya 1 halaman. Tidak banyak. Tidak spektakuler. Tetapi 1 halaman setiap hari selama setahun akan menghasilkan ratusan halaman. Pada akhirnya, siapa yang lebih dekat dengan mimpinya? Inilah kekuatan aksi kecil yang dilakukan secara konsisten. Kita sering meremehkan langkah kecil karena hasilnya tidak langsung terlihat. Kita hidup dalam budaya yang menyukai hasil instan. Kita ingin perubahan besar dalam waktu singkat. Kita ingin sukses dalam semalam. Kita ingin melihat kemajuan yang cepat. Namun kenyataannya, hampir semua pencapaian besar dibangun dari akumulasi tindakan kecil yang dilakukan berulang kali. Pohon besar tidak tumbuh dalam sehari. Bangunan megah tidak berdiri dalam semalam. Tubuh yang sehat tidak dibentuk dalam 1 minggu. Keahlian tidak lahir dalam 1 sesi latihan. Segala sesuatu yang bernilai membutuhkan waktu. Salah satu penyebab utama seseorang gagal mewujudkan mimpinya adalah karena ia terlalu fokus pada jarak yang harus ditempuh. Ketika melihat tujuan yang sangat besar, ia merasa kewalahan. Ia melihat gunung yang tinggi dan berpikir bahwa ia tidak akan pernah mampu mencapai puncaknya. Padahal rahasia mendaki gunung bukanlah melompat langsung ke puncak. Rahasianya adalah melangkah 1 demi 1.
Ketika seseorang memecah mimpi besar menjadi tindakan kecil yang dapat dilakukan hari ini, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Mimpi yang sebelumnya tampak mustahil menjadi lebih realistis. Tujuan yang terasa jauh mulai terlihat lebih dekat. Ketakutan mulai berkurang karena fokus berpindah dari hasil akhir ke langkah berikutnya. Banyak orang menunggu waktu yang tepat untuk memulai. Mereka berkata akan memulai ketika kondisi membaik. Mereka berkata akan bergerak ketika memiliki lebih banyak uang. Mereka berkata akan belajar ketika memiliki lebih banyak waktu. Mereka berkata akan mencoba ketika sudah merasa percaya diri. Masalahnya adalah waktu yang sempurna hampir tidak pernah datang. Jika Anda menunggu sampai semuanya ideal, Anda mungkin akan menunggu selamanya. Kepercayaan diri bukan sesuatu yang muncul sebelum tindakan. Kepercayaan diri seringkali lahir karena tindakan. Seseorang tidak menjadi percaya diri lalu bertindak. Seringkali ia bertindak terlebih dahulu, kemudian kepercayaan dirinya tumbuh dari pengalaman. Seorang pembicara publik yang hebat dulunya mungkin gugup ketika berbicara di depan orang banyak. Seorang pengusaha sukses pernah merasa takut mengambil risiko. Seorang atlet juara pernah menjadi pemula yang tidak berpengalaman. Mereka tidak menunggu rasa takut menghilang. Mereka belajar bergerak meskipun rasa takut masih ada. Rasa takut sebenarnya adalah bagian alami dari pertumbuhan. Ketika kita mencoba sesuatu yang baru, otak kita berusaha melindungi kita dari ketidakpastian. Karena itu muncul keraguan, muncul kekhawatiran, muncul berbagai alasan untuk menunda. Namun seringkali batas terbesar yang menghalangi kesuksesan bukanlah keadaan di luar diri kita. Batas terbesar adalah cerita yang kita katakan kepada diri sendiri. Kita berkata bahwa kita tidak cukup pintar. Kita berkata bahwa kita terlalu tua. Kita berkata bahwa kita terlalu muda. Kita berkata bahwa orang lain lebih berbakat. Kita berkata bahwa peluang sudah lewat. Kita berkata bahwa hidup tidak adil. Semakin sering kita mengulang cerita tersebut, semakin kuat cerita itu mengendalikan hidup kita. Padahal kenyataan tidak selalu sesuai dengan cerita yang kita ciptakan. Sejarah dipenuhi oleh orang-orang yang berhasil justru karena mereka menolak menerima batasan yang dipaksakan oleh keadaan. Mereka mungkin tidak memiliki awal yang ideal. Mereka mungkin menghadapi kesulitan yang luar biasa. Namun mereka memilih untuk fokus pada apa yang bisa mereka lakukan, bukan pada apa yang tidak mereka miliki. Ada pelajaran penting yang perlu kita pahami. Kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan, tetapi kita hampir selalu bisa mengendalikan respons kita terhadap keadaan tersebut. Ketika hujan turun, kita tidak bisa menghentikan hujan, namun kita bisa memilih menggunakan payung. Ketika menghadapi tantangan hidup, kita tidak selalu bisa menghilangkan tantangan itu, namun kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Mentalitas seperti inilah yang membedakan mereka yang terus berkembang dengan mereka yang menyerah terlalu cepat. Orang yang berhasil bukan berarti tidak pernah gagal. Justru mereka seringkali gagal lebih banyak daripada kebanyakan orang. Bedanya, mereka melihat kegagalan sebagai umpan balik, bukan sebagai identitas. Ketika gagal, mereka tidak berkata, "Saya adalah kegagalan." Mereka berkata, "Metode ini belum berhasil. Saya perlu belajar dan mencoba lagi." Perbedaan cara berpikir yang tampak sederhana ini memiliki dampak yang sangat besar. Jika seseorang menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu, ia akan berhenti mencoba. Namun jika ia menganggap kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, ia akan terus berkembang. Setiap ahli pernah menjadi pemula. Setiap juara pernah kalah. Setiap orang sukses pernah mengalami masa-masa sulit. Perjalanan menuju mimpi bukanlah garis lurus. Akan ada tikungan. Akan ada hambatan. Akan ada hari-hari ketika semangat terasa menghilang. Akan ada saat ketika hasil tidak sesuai harapan. Pada momen-momen seperti itulah karakter seseorang diuji. Apakah ia akan menyerah? Apakah ia akan berhenti karena satu kegagalan? Ataukah ia akan terus melangkah meskipun perlahan? Konsistensi seringkali lebih penting daripada intensitas sesaat. Banyak orang bersemangat selama beberapa hari, kemudian kehilangan arah.
Mereka bekerja sangat keras dalam waktu singkat, lalu berhenti total. Padahal kemajuan yang berkelanjutan biasanya lahir dari tindakan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Lebih baik maju sedikit setiap hari daripada berlari kencang sesaat lalu berhenti selama berbulan-bulan. Mimpi membutuhkan energi, tetapi realita dibangun oleh kebiasaan. Kebiasaan adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Apa yang Anda lakukan setiap hari jauh lebih menentukan masa depan Anda dibandingkan apa yang Anda lakukan sesekali. Jika seseorang membaca beberapa halaman setiap hari, pengetahuannya akan bertambah. Jika seseorang berolahraga secara teratur, kesehatannya akan membaik. Jika seseorang terus belajar keterampilan baru, nilainya akan meningkat. Jika seseorang menabung dan berinvestasi dengan disiplin, kondisi finansialnya akan berkembang. Perubahan besar seringkali merupakan hasil dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan berulang kali. Karena itu, jangan meremehkan tindakan sederhana. Jangan meremehkan satu halaman yang Anda baca hari ini. Jangan meremehkan 1 jam yang Anda gunakan untuk belajar. Jangan meremehkan satu langkah kecil yang Anda ambil menuju tujuan. Apa yang tampak kecil hari ini dapat menjadi fondasi yang sangat besar di masa depan. Bayangkan jika Anda mulai hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, bukan ketika semuanya sempurna, tetapi hari ini. Bayangkan jika setiap hari Anda mengambil satu tindakan yang mendekatkan Anda kepada mimpi. Bayangkan jika Anda terus melakukannya selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat minggu ini. Mungkin tidak terlihat bulan ini. Tetapi suatu hari Anda akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa hidup Anda telah berubah jauh lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Mimpi bukanlah sesuatu yang hanya untuk dikagumi dari kejauhan. Mimpi adalah panggilan untuk bertindak. Mimpi adalah undangan untuk bertumbuh. Mimpi adalah alasan untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Jangan biarkan aspirasi hanya menjadi penghuni pikiran. Jangan biarkan harapan hanya menjadi bahan percakapan. Jangan biarkan potensi tetap terkubur karena ketakutan dan keraguan. Mulailah dari tempat Anda berada. Gunakan apa yang Anda miliki. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Tidak harus sempurna. Tidak harus besar. Tidak harus mengesankan. Yang penting adalah bergerak. Karena pada akhirnya, perbedaan antara mereka yang hanya bermimpi dan mereka yang berhasil mewujudkan mimpinya bukanlah pada kualitas impian mereka. Perbedaannya terletak pada keberanian untuk mengambil langkah pertama, disiplin untuk terus berjalan, dan ketekunan untuk tidak menyerah ketika perjalanan menjadi sulit. Mimpi memberi arah. Realita menuntut tindakan. Dan masa depan yang Anda inginkan sedang menunggu keputusan yang Anda ambil hari ini. Jadi, ketika video ini berakhir, tanyakan kepada diri Anda satu pertanyaan sederhana. Apa satu langkah nyata yang bisa saya lakukan sekarang untuk mendekatkan diri kepada mimpi saya? Lalu lakukanlah. Karena setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan langkah kecil yang Anda ambil hari ini mungkin menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidup Anda. Seringkali kita mengira bahwa perubahan besar terjadi karena satu keputusan luar biasa yang mengubah segalanya dalam sekejap. Kita membayangkan ada satu momen ajaib ketika semua masalah terselesaikan, semua peluang terbuka, dan hidup tiba-tiba menjadi lebih mudah. Namun kenyataannya, sebagian besar perubahan besar lahir dari keputusan-keputusan sederhana yang diambil secara konsisten dalam waktu yang panjang. Ada sebuah prinsip yang jarang dibicarakan tetapi sangat menentukan keberhasilan seseorang. Prinsip itu adalah kesediaan untuk tetap bergerak bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Banyak orang bekerja keras ketika ada penghargaan. Banyak orang bersemangat ketika mendapatkan pujian. Banyak orang termotivasi ketika hasil mulai terlihat. Namun tidak semua orang mampu mempertahankan komitmennya ketika usahanya belum menghasilkan apa-apa. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di tanah. Selama beberapa waktu, tidak ada yang terlihat di permukaan. Tanah tampak sama seperti sebelumnya. Jika seseorang yang tidak memahami proses pertumbuhan melihatnya, mungkin ia akan berpikir bahwa tidak ada yang terjadi.
Padahal di bawah permukaan, akar sedang berkembang. Benih sedang berjuang menembus tanah. Proses kehidupan sedang berlangsung. Begitu pula dengan impian Anda. Ada masa-masa ketika Anda belajar tetapi belum melihat hasil. Ada masa-masa ketika Anda bekerja keras tetapi belum mendapatkan penghargaan. Ada masa-masa ketika Anda berusaha berubah tetapi lingkungan sekitar belum menyadarinya. Jangan tertipu oleh kenyataan bahwa hasil belum terlihat. Tidak semua kemajuan dapat langsung diukur oleh mata. Kadang-kadang pertumbuhan terbesar terjadi dalam bentuk yang tidak terlihat. Mungkin Anda menjadi lebih sabar. Mungkin Anda menjadi lebih disiplin. Mungkin Anda menjadi lebih kuat menghadapi tekanan. Mungkin Anda menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Semua itu adalah bentuk kemajuan yang seringkali tidak mendapatkan perhatian, tetapi justru menjadi fondasi bagi pencapaian yang lebih besar di masa depan. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang adalah membandingkan awal perjalanan mereka dengan puncak perjalanan orang lain. Mereka melihat seseorang yang sudah sukses lalu merasa kecil hati. Mereka melihat pencapaian orang lain lalu meragukan kemampuan diri sendiri. Mereka melihat hasil akhir tanpa mengetahui proses panjang yang telah dilalui. Padahal setiap orang memiliki garis waktunya masing-masing. Ada orang yang menemukan kesuksesan di usia muda. Ada yang baru menemukan jalannya setelah puluhan tahun mencoba. Ada yang mengalami kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Ada yang harus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan orang lain. Karena itu, membandingkan perjalanan hidup secara langsung seringkali tidak adil. Perbandingan yang paling sehat adalah membandingkan diri Anda hari ini dengan diri Anda kemarin. Apakah Anda lebih bijaksana? Apakah Anda lebih disiplin? Apakah Anda lebih berani? Apakah Anda lebih dekat dengan tujuan Anda dibandingkan sebelumnya? Jika jawabannya ya, maka Anda sedang berkembang. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua orang akan mendukung mimpi kita. Ini adalah kenyataan yang kadang sulit diterima. Ketika Anda memutuskan untuk berubah, tidak semua orang akan memahami alasan Anda. Ketika Anda mulai mengejar tujuan yang lebih besar, tidak semua orang akan mendukung langkah Anda. Sebagian orang mungkin meragukan Anda. Sebagian mungkin mengkritik. Sebagian mungkin menertawakan impian Anda. Bahkan ada yang mungkin mencoba meyakinkan Anda bahwa usaha Anda sia-sia. Hal seperti itu bukanlah sesuatu yang baru. Hampir setiap orang yang pernah menciptakan perubahan besar dalam hidupnya pernah menghadapi keraguan dari lingkungan sekitar. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Pendapat orang lain bukanlah penentu masa depan Anda. Pendapat orang lain hanyalah sudut pandang mereka berdasarkan apa yang mereka ketahui, alami, dan yakini. Anda tidak harus membuktikan apapun kepada semua orang. Anda hanya perlu membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda bersedia melakukan apa yang diperlukan untuk berkembang. Terkadang perjalanan menuju mimpi terasa sepi. Ada fase ketika Anda harus terus melangkah tanpa tepuk tangan. Ada fase ketika Anda harus terus belajar tanpa pengakuan. Ada fase ketika Anda harus terus bekerja tanpa penghargaan. Namun justru pada fase itulah ketangguhan dibentuk. Karakter tidak dibangun ketika segala sesuatu berjalan mudah. Karakter dibangun ketika seseorang memilih bertahan saat keadaan sulit. Ketika badai datang, pohon yang kuat bukanlah pohon yang tidak pernah diterpa angin. Pohon yang kuat adalah pohon yang akarnya telah belajar bertahan menghadapi angin. Begitu pula manusia. Ketahanan mental tidak muncul karena hidup selalu nyaman. Ketahanan mental muncul karena seseorang terus belajar menghadapi tantangan tanpa kehilangan arah. Ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan. Apa yang sebenarnya lebih berbahaya daripada kegagalan? Jawabannya seringkali adalah penyesalan. Banyak orang tidak menyesal karena pernah mencoba dan gagal. Mereka menyesal karena tidak pernah mencoba sama sekali. Mereka bertanya-tanya bagaimana hidup mereka seandainya mereka lebih berani. Mereka membayangkan kemungkinan yang tidak pernah diwujudkan. Mereka mengenang peluang yang dibiarkan berlalu. Waktu memiliki kebiasaan yang tidak bisa dihentikan. Ia terus bergerak. Hari demi hari akan berlalu. Bulan demi bulan akan berganti.
Tahun demi tahun akan datang dan pergi. Pertanyaannya bukan apakah waktu akan berjalan. Pertanyaannya adalah siapa yang akan Anda menjadi ketika waktu itu berlalu. Apakah Anda akan menjadi seseorang yang semakin dekat dengan impiannya? Ataukah Anda akan tetap berada di tempat yang sama sambil terus menunggu keadaan berubah dengan sendirinya? Keputusan itu ada di tangan Anda. Salah satu cara terbaik untuk menjaga momentum adalah dengan memiliki alasan yang kuat. Banyak orang fokus pada apa yang ingin mereka capai, tetapi lupa mengapa mereka ingin mencapainya. Padahal alasan yang kuat seringkali lebih penting daripada tujuan itu sendiri. Ketika seseorang memiliki alasan yang jelas, ia akan lebih mampu bertahan menghadapi kesulitan. Ketika seseorang mengetahui mengapa ia harus terus maju, ia tidak mudah menyerah saat menghadapi hambatan. Karena itu, tanyakan kepada diri Anda, mengapa mimpi ini penting bagi saya? Mengapa saya ingin mencapai tujuan ini? Apa yang akan berubah jika saya berhasil? Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari keberhasilan saya? Semakin jelas jawabannya, semakin besar kekuatan yang Anda miliki untuk terus melangkah. Perjalanan menuju keberhasilan bukan hanya tentang mencapai tujuan. Perjalanan itu juga tentang siapa Anda ketika sampai di sana. Mungkin Anda memulai perjalanan dengan rasa takut. Namun dalam prosesnya Anda belajar menjadi berani. Mungkin Anda memulai dengan banyak keraguan. Namun dalam prosesnya Anda belajar percaya pada kemampuan diri sendiri. Mungkin Anda memulai dengan keterbatasan. Namun dalam prosesnya Anda menemukan potensi yang selama ini tersembunyi. Seringkali hadiah terbesar dari sebuah perjalanan bukanlah hasil akhirnya. Hadiah terbesar adalah pribadi baru yang terbentuk selama perjalanan tersebut. Orang yang disiplin hari ini berbeda dengan dirinya beberapa tahun yang lalu. Orang yang bijaksana hari ini berbeda dengan dirinya yang dahulu. Orang yang tangguh hari ini dibentuk oleh berbagai pengalaman yang tidak selalu menyenangkan. Setiap tantangan membawa pelajaran. Setiap kegagalan membawa pengalaman. Setiap kesulitan membawa kesempatan untuk tumbuh. Karena itu, jangan hanya fokus pada apa yang belum Anda miliki. Lihat juga apa yang telah Anda pelajari. Lihat juga sejauh mana Anda telah berkembang. Lihat juga kekuatan yang telah Anda bangun selama perjalanan. Tidak ada langkah yang benar-benar sia-sia jika langkah itu membuat Anda menjadi lebih baik. Mungkin saat ini Anda sedang berada di tengah perjalanan yang berat. Mungkin Anda sedang merasa lelah. Mungkin hasil yang Anda harapkan belum juga datang. Mungkin ada saat-saat ketika Anda mempertanyakan apakah semua usaha ini layak dilakukan. Jika Anda sedang berada pada titik itu, ingatlah bahwa banyak pencapaian besar lahir tepat setelah seseorang hampir menyerah. Terkadang keberhasilan berada satu langkah lebih dekat daripada yang kita sadari. Karena itu, jangan membuat keputusan permanen berdasarkan perasaan sementara. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa sulit. Jangan berhenti hanya karena hasil belum terlihat. Teruslah bergerak. Teruslah belajar. Teruslah bertumbuh. Karena setiap hari yang Anda jalani adalah kesempatan baru untuk mendekatkan diri kepada kehidupan yang Anda impikan. Dan suatu hari nanti, ketika Anda melihat kembali perjalanan ini, Anda akan menyadari bahwa keberhasilan bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang terus Anda pilih setiap hari. Keputusan untuk bangun ketika ingin menyerah. Keputusan untuk belajar ketika orang lain bermalas-malasan. Keputusan untuk mencoba ketika orang lain takut gagal. Keputusan untuk terus melangkah ketika jalan terasa berat. Disitulah mimpi berubah menjadi realita. Bukan karena keajaiban. Bukan karena keberuntungan semata. Melainkan karena seseorang memutuskan untuk bertindak, bertahan, dan terus berkembang sampai apa yang dahulu hanya ada dalam bayangannya akhirnya berdiri nyata di hadapannya. Pada akhirnya, hidup adalah kumpulan dari pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari. Bukan satu keputusan besar yang menentukan seluruh masa depan kita, melainkan ribuan keputusan kecil yang seringkali terlihat tidak penting pada saat dilakukan. Pilihan untuk bangun lebih awal dan memulai hari dengan tujuan yang jelas. Pilihan untuk belajar ketika orang lain memilih menghabiskan waktu tanpa arah.
Pilihan untuk tetap jujur ketika jalan pintas terlihat lebih mudah. Pilihan untuk terus mencoba ketika hasil belum sesuai harapan. Pilihan untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit, hari demi hari. Seringkali kita mencari rahasia sukses yang rumit, padahal banyak keberhasilan dibangun di atas prinsip-prinsip sederhana yang dijalankan dengan konsisten. Kita tidak perlu mengetahui seluruh jalan menuju masa depan. Kita hanya perlu mengetahui langkah berikutnya dan memiliki keberanian untuk mengambilnya. Bayangkan seseorang yang berjalan di malam hari dengan sebuah lampu kecil di tangannya. Cahaya lampu itu mungkin hanya menerangi beberapa meter di depan. Ia tidak dapat melihat seluruh perjalanan. Ia tidak dapat melihat tujuan akhirnya secara jelas. Namun setiap kali ia melangkah, cahaya itu ikut bergerak. Jalan yang tadinya gelap perlahan menjadi terlihat. Begitulah cara banyak impian diwujudkan. Kita tidak selalu memiliki semua jawaban di awal. Kita tidak selalu tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Kita tidak selalu memiliki kepastian. Tetapi kita memiliki pilihan untuk terus melangkah. Dan seringkali langkah berikutnya akan membuka jalan menuju langkah setelahnya. Ada kalanya hidup tidak berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ada kalanya pintu yang kita harapkan terbuka justru tertutup. Ada kalanya kita harus mengubah arah karena keadaan yang tidak dapat kita kendalikan. Namun jangan pernah menganggap perubahan arah sebagai akhir dari perjalanan. Kadang-kadang jalan yang berbeda justru membawa kita menuju tujuan yang lebih baik daripada yang pernah kita bayangkan. Mimpi boleh berubah. Strategi boleh berubah. Rencana boleh berubah, tetapi semangat untuk terus bertumbuh jangan sampai hilang. Karena selama seseorang masih mau belajar, masih mau berusaha, dan masih mau bergerak maju, selalu ada peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ingatlah bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh satu kegagalan. Nilai diri Anda tidak ditentukan oleh satu kesalahan. Nilai diri Anda tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Nilai diri Anda ditentukan oleh kemampuan Anda untuk bangkit, belajar, dan melanjutkan perjalanan. Setiap hari adalah halaman baru yang menunggu untuk ditulis. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi bagi kehidupan yang akan Anda jalani di masa depan. Mungkin saat ini Anda belum berada di tempat yang Anda inginkan. Mungkin perjalanan masih panjang. Mungkin masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi jangan abaikan satu kenyataan penting. Anda tidak harus menjadi sempurna untuk mulai bergerak. Anda hanya perlu bersedia untuk memulai. Dan jika Anda sudah memulai, Anda hanya perlu bersedia untuk terus melangkah. Sebab kemajuan tidak selalu terlihat dalam satu hari. Namun jika Anda tetap konsisten, suatu hari nanti Anda akan melihat kembali perjalanan ini dan menyadari bahwa setiap usaha, setiap pengorbanan, setiap pelajaran, dan setiap tantangan ternyata telah membentuk kehidupan yang selama ini Anda impikan. Mimpi yang dahulu terasa jauh mulai menjadi nyata. Tujuan yang dahulu terlihat mustahil mulai dapat disentuh. Dan orang yang dahulu penuh keraguan berubah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Ketika hari itu tiba, Anda akan memahami satu hal yang sangat berharga. Keberhasilan bukanlah tentang menjadi lebih hebat daripada orang lain. Keberhasilan adalah tentang menjadi lebih baik daripada diri Anda yang kemarin. Keberhasilan adalah tentang terus bertumbuh meskipun perlahan. Keberhasilan adalah tentang tidak menyerah pada potensi yang telah diberikan kepada Anda. Karena dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya bermimpi. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berani bertindak. Lebih banyak orang yang berani mencoba. Lebih banyak orang yang berani belajar. Lebih banyak orang yang berani bangkit setelah jatuh. Lebih banyak orang yang berani mengubah aspirasi menjadi aksi. Dan mungkin, salah satu orang itu adalah Anda. Mungkin alasan Anda mendengarkan sampai titik ini bukanlah sebuah kebetulan. Mungkin ada impian yang selama ini terus memanggil Anda. Mungkin ada tujuan yang selama ini menunggu untuk diperjuangkan. Mungkin ada potensi besar dalam diri Anda yang belum sepenuhnya digunakan. Jika itu benar,
Maka jangan biarkan hari ini berlalu tanpa mengambil satu tindakan nyata. Tidak perlu besar, tidak perlu sempurna, tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda dalam semalam. Ambillah satu langkah, tuliskan tujuan Anda, buat rencana sederhana, pelajari satu hal baru, hubungi seseorang yang dapat membantu perjalanan Anda. Mulailah proyek yang selama ini tertunda. Lakukan sesuatu yang membawa Anda sedikit lebih dekat kepada masa depan yang Anda inginkan. Karena masa depan tidak dibangun besok. Masa depan dibangun hari ini. Masa depan dibangun oleh keputusan yang Anda ambil sekarang. Dan ketika banyak orang hanya menunggu kesempatan, jadilah orang yang menciptakan kesempatan. Ketika banyak orang hanya berharap hidupnya berubah, jadilah orang yang mulai melakukan perubahan. Ketika banyak orang hanya bermimpi, jadilah orang yang bergerak. Sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, saya ingin meninggalkan satu pemikiran sederhana untuk Anda renungkan. 5 tahun dari sekarang, Anda akan tetap tiba di masa depan. Waktu akan terus berjalan, apapun yang Anda lakukan. Pertanyaannya bukan apakah 5 tahun itu akan datang. Pertanyaannya adalah, ketika 5 tahun itu tiba, apakah Anda akan hidup lebih dekat dengan impian Anda atau masih berada di tempat yang sama sambil berkata, "Seandainya saya mulai dulu." Jangan biarkan kata, "seandainya," menjadi bagian dari kisah hidup Anda. Mulailah sekarang. Mulailah dari apa yang Anda miliki. Mulailah dari tempat Anda berada. Dan percayalah bahwa langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh arah kehidupan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan inspiratif ini sampai akhir. Jika pesan ini memberikan manfaat, bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi agar semakin banyak orang berani mengubah mimpi menjadi tindakan nyata. Tuliskan di kolom komentar satu mimpi terbesar yang sedang Anda perjuangkan saat ini dan satu langkah yang akan Anda lakukan setelah menonton video ini. Komitmen sederhana yang ditulis hari ini bisa menjadi awal perubahan besar di masa depan. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten motivasi dan pengembangan diri berikutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap percaya pada proses, tetap bertumbuh, dan terus melangkah menuju versi terbaik dari diri Anda. Karena mimpi yang disertai tindakan akan menjadi kenyataan.